Menuai Badai oleh Husni Zarhud. Di belakang rumah Mahmud beberapa hari ini, angin memang terasa agak kencang. Laut pun terlihat keruh. Karena kecipak dan kocak, gelombang agak lebih besar dari hari-hari biasa. Hukum alamnya memang begitu. Bila angin kencang, maka ombak pun pasti meninggi. Meskipun angin terasa agak kencang, tapi yang terjadi belumlah sampai setingkat badai atau yang paling menakutkan bila datangnya angin puting beliung. Itu sangat mengerikan. Angin yang berjalan bagai menari dan jalannya berputar laju, meninggi, tingginya bagai gergasi hingga hitam ke langit. Dan segala apa yang dilewatinya habis semua diangkatnya. Kemudian jatuh terhempas ke bumi. Boom! Mahmud kawan saya itu sudah beberapa kali bertemu dengan badai juga puting beliung. Itu memang konsekuensi menjadi seorang nelayan. Biasanya dia menghindar dan berusaha menjauh dari petaka itu. Karena itulah menurutnya seorang nelayan harus mampu membaca tanda-tanda yang diberikan alam semesta. Dan karena itu pula saya pikir nelayan memang tak harus setiap hari turun ke laut. Ada waktunya nelayan harus berhenti sejenak, karena alam sedang bergolak. Mungkin suatu saat nelayan harus juga merenung, karena dia merasa tiba-tiba semua terasa murung. Siang itu kawan saya Mahmud berwajah murung. Apakah gerangan yang membuat kawan saya itu sampai begitu sekali? Apakah dia gagal ikut mendaftar seperti yang terdengar sejak kemarin itu yang sungguh berbeda? Ya, bedanya pendaftaran calon pemimpin kita musim pilkada kali ini adalah agak sedikit terasa sepi. Tak banyak terdengar teriakan dan yel-yel lagi. Karena hampir semua mereka sedang menutup mulut dan hidung mereka dengan masker. Saya pikir itulah hikmah di balik terjadinya wabah yang belum juga usai ini. Ya, salah satunya adalah tak banyak pendukung yang boleh ikut hadir ketika calon sedang mendaftarkan diri. Dan mereka dilarang untuk berkerumun di sana. Semua harus mengikuti protokol kesehatan anjuran pemerintah. Yang ikut pun sangat dibatasi. Dan tak ada lagi yang berani berteriak. Mulut dan hidung mereka ditutup masker. Bagaimana hendak bersorak? Berarti berkurang pendapatan tukang sorak dan agak hemat juga tim sukses ketika bergerak. Biasanya riuh ya Mut. Sekarang terasa lebih tenang. Biasanya siapa yang bawa tukang sorak lebih banyak seperti dialah yang bakal menang. Ujar saya itu kemarin ketika kami duduk di kedai kopi Cikmat sambil makan goreng pisang tanduk menu jualan andalannya. Jarak kedai kopi itu dengan kantor penyelenggara pemilu hanya beberapa meter saja. Kata orang, jauhnya hanya sepelemparan batu. Maka kami dengan leluasa bisa melihat silih berganti bakal calon yang datang ketika mendaftarkan diri. Dan kami dapat melihat juga siapa saja yang datang 2 kali atau 3 kali. Maksudnya di calon pertama dia ada. Di calon kedua dan ketiga dia ada juga. Kawan saya Mahmud tertawa karena ternyata Mahmud kenal dengan orang-orang itu. Karena setiap musim pilkada tiba, mereka selalu ada. Dia lagi dan dia lagi. Sempat saya tambah juga apa yang dikatakan Mahmud. Apa bedanya mereka yang mencalonkan diri dengan orang itu? Ada yang tetap calon dan ada juga yang calon tetap. Tapi yang lebih dramatis, ada juga yang jadi tukang baca doa ketika pagi di rumah calon pertama, dia pembaca doanya. Ketika siang di calon kedua, dia juga tukang baca doanya, kata Mahmud. Kini giliran saya pula yang tertawa, membayangkan agak bingung juga untuk mengaminkannya. Agak bingung juga Tuhan untuk mengabulkannya. Memang masih ada orang yang seperti itu, Mut? Tanya saya. Ini zaman serba canggih, Tok. Telekomunikasi sangat terbuka. Dalam waktu sekejap, foto kita bisa terbang kemana-mana. Kalau saja kisah si lebay malang itu dia hidup di zaman sekarang, mungkin tak akan malang nasibnya. Dia bisa hadir dan dapat makan di semua tempat kenduri yang mengundangnya.
dengan mengirim gambar dan berkomunikasi dengan tuan rumahnya. Jawab Mahmud sambil mengambil sepotong pisang goreng tanduk buatan Cik Mat. Dapur berasap, sedap. Cobalah kalau ada waktu singgah ke kedai Cik Mat itu, sambil melihat orang sibuk leguh-legah mempersiapkan pesta pilkada. Itu semua kejadian kemarin. Dan tentang Mahmud berwajah murung itu kejadian hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, murung Mahmud itu bukan karena kawan saya itu tak bisa mendaftar pilkada. Karena kawan saya itu bukanlah bakal calon atau sebagai tim ses calon. Mahmud hanya pengamat dan penikmat suasana dari kedai kopi Cik Mat saja. Atau murung Mahmud misalnya karena kecewa. Konon kabarnya ada sebuah daerah yang calonnya hanya satu pasang, dan dia hanya melawan pasangan lain bernama Kotak Kosong. Sepertinya demokrasi di daerah itu sudah mati. Apakah tak ada yang berani? Bukan mati, Mut, tapi dimatikan, ucap saya. Nampak kawan saya itu pelan-pelan mulai sumringah wajahnya. Sebab dia mungkin paham, dalam sistem demokrasi liberal yang dianut di negeri ini, atau dalam aturan sengkarut politik seperti sekarang ini, orang biasanya mati berkali-kali. Dan hidup berkali-kali juga. Tafsir awak dalam politik tak bisa seukuran pilkada saja, Mut. Pilkada ini hanya ada 3 kelompok yang ikut mencalonkan diri. Yang pertama, kelompok terlanjur. Kedua, kelompok nekat. Dan ketiga, kelompok gila, ucap saya. Mahmud menoleh ke arah saya, sambil menghela nafas panjang. Kawan saya itu bercerita tentang satu persatu mereka yang datang. Mahmud bercerita tentang siapa sebenarnya mereka, dari mana mereka datangnya, dan kenapa mereka ada di hari pendaftaran itu. Mereka sebentar lagi akan menabur angin. Selanjutnya, kita yang akan menuai badai, ucap Mahmud nadanya terkesan lunglai. Badai? Badai apa yang akan datang? Dalam benak saya berbisik. Meskipun Mahmud mengatakan kita yang akan menuai badai, saya yakin kawan saya itu sanggup menjadikan badai untuk mempercepat laju perahunya. Bukan badai yang akan menghanyutkan negeri terapung-apung, seperti perahu patah kemudi dan tiang layarnya tumbang. Kita memang harus temberang, jangan lagi tertunduk-tunduk. Kalau negeri diusik orang, jangan merajuk tapi mengamuk.